Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hairudin. Jadi, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke pembahasan proyek ya teman-teman ya. Jadi, di mana di pengerjaan proyek ini kita menggunakan pendekatan CDIO. Nah, apa itu CDIO? Concept, Design, Implementation, dan Operation. Jadi ada 4 tahapan yang akan kita lakukan atau yang akan kita kerjakan untuk menyelesaikan proyek mata kuliah peretasan beretika. Nah, sekarang di pertemuan ini kita akan fokus ke pembahasan konsep gitu ya. Jadi tahapan pertama yang ada di CDIO. Nah, oke, jadi konsep itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi tahapan ini itu teman-teman akan mengidentifikasi, mendefinisikan masalah atau kebutuhan, juga mempertimbangkan implikasinya ya, baik itu sosial, lingkungan, ekonomi dari masalah yang kita akan selesaikan nanti dan mengembangkan solusi konseptual. Nah, jadi di sini kita akan lihat ya step by step-nya yang ada di tahapan konsep. Nah, yang pertama itu adalah identifikasi masalah atau kebutuhan tadi ya. Jadi di sini teman-teman akan melakukan identifikasi masalah, kebutuhan yang akan diselesaikan pada proyek ini gitu ya. Nah, nanti untuk proyeknya itu akan kita berikan ya di soal assignment di pertemuan ini. Nah, setelah itu, biasanya itu kita melakukan observasi untuk mengetahui ada masalah apa sih sebenarnya di misalkan organisasi ini gitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat gitu ya. Nah, setelah itu kita juga bisa mendapatkan informasi dengan melakukan ya penelitian, membaca literatur gitu ya. Seperti itu. Nah, itu tahapan yang pertama. Intinya kita mencari tahu kira-kira di proyek ini itu ada masalah apa aja dan mereka butuh apa aja gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mendefinisikan masalah atau kebutuhan. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi teman-teman nanti perlu mendefinisikannya dengan jelas. Kemudian berarti memahami akar masalah gitu ya. Kemudian mengidentifikasi ke pemangku kepentingan yang relevan. Seperti itu dan menentukan kira-kira eh, persyaratan solusinya itu seperti apa gitu ya. Jadi di sini tuh belum full solution, tapi estimasi atau kira-kira kita akan memberikan solusi apa gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita akan mempertimbangkan implikasi baik itu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Jadi pada tahapan ini Anda akan mempertimbangkan ya dampak sosialnya, dampak lingkungan, dan dampak ekonomi dari solusi yang akan kita kembangkan gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus memastikan bahwa solusi yang kita berikan ini itu tidak menimbulkan masalah baru gitu ya, atau memperburuk masalah yang ada. Jadi di sini kita harus memperhatikan itu ya. Apalagi kalau di sini kan kita berbicara tentang peretasan beretika. Di sini kita akan melakukan pengujian suatu sistem gitu ya. Jangan sampai kita menguji suatu sistem, kemudian kita memberikan solusi, tapi teman-teman tidak memberikan secara keseluruhan. Nah, itu juga bisa berbahaya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir kita akan mengembangkan solusi konseptual. Jadi di sini itu kita akan memberikan gambaran umum apa sih yang akan kita kerjakan gitu ya. Nah, jadi solusi ini nanti mencakup ya tujuan, kemudian nanti hasilnya seperti apa. Nah, itulah gambaran yang ada di tahapan conceiving. Oke, jadi selamat mengerjakan proyeknya. Silakan buat laporan tahap pertama yaitu conceiving dengan mengikuti pendekatan-pendekatan yang sudah kita bahas di pertemuan ini. Oke, saya rasa sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.